Brother and sister, jadi ini bagian 3C, bagian terakhir dari Alkitab sebagai alat uji untuk menguji penyesatan melalui teologi kemakmuran. Setelah ini kita akan masuk ke Alkitab sebagai alat uji untuk penyesatan melalui bahasa roh. Dulu sekali saya pernah waktu pertama kali saya menonton pengkhotbah ini. Joel Osteen. Isn't the Osteen family message all about love and acceptance? Unfortunately, they preach another gospel. A false gospel that says God loves you and accepts you. And If you believe, you have to believe in Christ. I believe they're it. wrong, aren't they? Well, I don't know if I believe they're wrong. I've spent a lot of time in India with my father. I don't know all about their religion, but I know they love God. they preach the more money you give to their church, the more that God will repay you and bless you. Thanks for your generosity, your donations each week that keep the ministry going. The scripture says, when you give to those in need, you are lending to the Lord and He will repay you. Saya pikir luar biasa sekali apa yang disampaikan. Benar-benar membangkitkan emosi yang positif, pikiran yang positif, mengencourage, kalau bahasa Inggrisnya mengencourage, membuat kita kayak memberdayakan kita gitu. Jadi seolah-olah dalam khotbah-khotbahnya kita menjadi orang yang benar-benar berjalan di jalan yang sangat benar, yaitu dalam koridor yang sangat positif, kita sangat percaya diri gitu. Tapi setelah 2-3 kali saya dengarkan khotbahnya, saya jadi curiga. Kok pengkhotbah ini nggak pernah membicarakan isi Alkitab mengenai pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang bagaimana kita menderita karena melakukan kehendak-Nya, bagaimana kita harus memikul salib kita dan menyangkal diri. Kok jadi lebih cenderung ke khotbah-khotbahnya itu saya nilai berdasarkan firman Tuhan yang saya sudah baca berkali-kali sebelum saya menyaksikan khotbahnya dia. Dan itu dia, brother and sister, ya, manfaatnya kita membaca Alkitab. Jadi ketika ada pengkhotbah yang dengan sengaja atau tidak sengaja hilaf menyesatkan kita jadi tahu, oh dia melakukan penyesatan atau dia hilaf, ada penyesatan di dalam khotbahnya. Kita jadi tahu gitu. Dan saya juga tahu, saya ukur dengan firman Tuhan. Kok dia nggak memberitakan hal-hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya gitu. Saya jadi curiga. Dan itulah kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang ada di dalam hati dan pikiran pengkhotbah ini bukan yang di dalam hatinya yang terdalam, yang bukan berasal dari Roh Kudus dan tidak dikendalikan dan tidak dikuasai Roh Kudus, itu muntah keluar. Jadi selama ini itu dia sembunyikan di dalam dirinya. Dia berkata-kata yang manis, yang seolah-olah, saya selalu mengatakan seolah-olah kalau itu memang tidak benar dan tidak sejalan dengan firman Tuhan. Seolah-olah di situ penyesatan, seolah-olah bukan realita. Sehingga apa yang kita tangkap, yang audiens tangkap, itu seolah-olah juga bukan realita. Karena tidak ada di dalam firman Tuhan, tidak ada di dalam Alkitab, dan tidak ada di dalam maksud penyampaian firman Tuhan itu sendiri. Jadi dia selama ini selalu berpura-pura seolah-olah dia memanfaatkan ayat-ayat Alkitab, tapi dia tidak menyampaikan kebenarannya. Dan itu kan pekerjaan si iblis bapa segala dusta. Dia bisa memanipulasi isi Alkitab, dia bisa memanipulasi firman Tuhan. Dan karena itu yang ada di dalam hatinya, di dasar hati yang paling dalam dan di pikirannya, akhirnya muntah juga. Muntah dalam suatu wawancara CNN. Dia berani mengatakan bahwa bisa ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Udah confirm langsung 100% bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus itu sendiri. Confirm dia adalah orang sesat dan dia selama ini menyesatkan. Karena kuasa kegelapan si iblis itu nggak akan mau mengakui itu. Dia masih merasa dia punya kesempatan untuk memimpin. Si iblis selalu merasa punya kesempatan untuk memimpin. Sehingga ketika dia dihadapkan pada kebenaran bahwa pemimpin itu di alam semesta ini hanya satu, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat, dia nggak bisa terima. Dan itu keluar dari hatinya yang paling dalam, muntah
dalam wawancara itu, dia menyangkali bahwa satu-satunya jalan menuju kerajaan surga, menuju kehidupan yang kekal adalah melalui Tuhan Yesus Kristus, dan hanya Tuhan Yesus Kristus yang menentukan dan menghakimi. Gitu, brother and sister. Jadi, brother and sister, kenapa kita ulangin sekali lagi, kenapa teologi kemakmuran itu merupakan penyesatan yang dahsyat yang harus kita hindari? Karena apa? Karena kita menyangka bahwa kita sedang berjalan di jalan yang benar dengan apa yang kita miliki, dan kita selalu mengatakan keluar dari perkataan dan mulut kita bahwa itu merupakan berkat dari Tuhan. Ternyata bukan. Berbahaya sekali. Itu yang pertama. Keputusan Tuhan untuk melebihkan, yang saya suka bilang bonus, melebihkan kelengkapan itu menjadi lebih besar, harta lebih banyak, kekayaan lebih banyak, pangkat jabatan lebih tinggi, kedudukan lebih tinggi, itu berarti dilekatkan juga PR yang lebih tinggi. Oke? Bukan berarti kita semakin, kalau di orang Batak, semakin sangap, semakin morak, semakin kaya, semakin hebat, semakin dipandang dan dihormati, bukan. Kalau Tuhan melekatkan kelengkapan yang lebih besar dan lebih tinggi, itu artinya tugas kita ditambahkan, kewajiban kita ditambahkan, tanggung jawab kita ditambahkan, dan kita harus sadar akan hal itu. Dan itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam semua itu dia memberi kita free will atau kebebasan untuk menikmati itu di koridor jalan keselamatan yang baik dan benar. Coba deh mulai, mungkin bisa kita mulai budayakan. Anak-anak bertanya, "Pak, kita kok bisa punya mobil Mercy ya? Kok bisa punya mobil BMW, bisa punya mobil Audi, bisa punya mobil Alphard, padahal papa kan pegawai biasa." Coba kita mulai melatih diri kita mempertanggungjawabkan apa yang kita nikmati terhadap keluarga kita dulu sebagai saudara seiman. Kan keluarga kita, istri kita, saudara seiman kita satu tubuh dalam Kristus. Anak-anak kita itu kan saudara seiman kita satu tubuh dalam Kristus. Coba kita pertanggungjawabkan dulu kepada mereka. Bisa nggak? Kalau kita tidak bisa menjelaskan itu pada istri dan anak-anak kita, dari mana kita memperoleh harta kekayaan, jabatan, posisi, dan kedudukan itu, dan semua kemewahan dan kenikmatan duniawi itu? Kita tidak berani dan menganggap itu tabu untuk diperbincangkan, padahal kita menghadap Allah kita yang maha tahu, maha mengetahui dari mana semua itu bersumber dan berasal dan kita dapatkan. Makanya tadi di awal saya bilang, pergilah engkau para pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kamu. Hati-hati. Buat saya pribadi itu merupakan, saya selalu bilang, ayat yang mematikan. Teguran keimanan yang dahsyat dari Tuhan. Karena ternyata setelah orang-orang di dalam contoh firman Tuhan itu merasa mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat untuk Tuhan, ternyata Tuhan mengetahui mereka tidak lebih dari para pembuat kejahatan yang memakai nama Tuhan. Ingat kan konten saya soal domba dan babi? Coba tonton lagi deh yang soal renungan Prapaskah soal domba dan babi. Kita domba atau babi? Kita kepleset atau menceburkan diri? Kita gemar lumpur atau kita kepleset ke lumpur? Ya, jadi jangan salah jalan, brother and sister, hati-hati sekali. Jadi gini, saya selalu menanamkan di pikiran saya dan ke orang-orang terdekat saya selalu bilang, Allah itu maha mulia dan maha kudus. Jangan salah sangka, jangan salah respon, bro. Saya selalu bilang. Oke? Kita harus dalam posisi serendah-rendahnya melayani Dia dan setinggi-tingginya dalam kehormatan, dalam menghormati Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah kita. Jangan sembarangan. Oke. Dan saya belum pernah menemukan bagaimana cara mencari contoh yang relevan dengan itu, karena saking tidak sebandingnya gitu loh. Tapi tidak sebanding, tidak pernah ada contoh yang relevan untuk menggambarkan itu karena saking dahsyatnya kemuliaan Allah kita.
Di saat yang bersamaan saking besarnya kasihnya. Oke, jadi orang-orang yang dikatakan Tuhan pergilah kalian para pembuat kejahatan, kasihan kita. Oke, dan Tuhan mengetahui kedagingan kita. Saya akan coba ya menyampaikan satu hal yang mudah dicerna. Kalau kita sayang Tuhan kita lakukan dong apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan kita tahu, Yesus Kristus tahu juru selamat kita tahu. Dia mengatakan kok di Alkitab daging kita itu lemah, dia memberi kekuatan. Tapi kalau yang ada di pikiran dan hati kita sudah selalu dimaksudkan untuk menikmati dosa dan kejahatan, masa masih tega sih kita ngomong only by grace? Dan respon yang benar sebagai orang Kristen terhadap kasih. Oke, respon yang benar orang Kristen terhadap kasih yang orang suka kasih excuse only by grace, ya memang only by grace benar, nggak ada yang salah only by grace karena belas kasihan. Tapi kita kan udah sering brother and sister nonton film-film mafia kan. Sedih nggak liatnya seorang mafia habis gantung musuhnya, habis menggal musuhnya, habis nembakin musuhnya, dia ke gereja berdoa. Sekarang ya coba kita renung, itu memuji Tuhan atau menghina Tuhan? Jadi brother and sister, satu hal yang saya sangat pahami sulit untuk dilakukan ketika manusia itu mau bertobat. Jadi bedakan ya, pertobatan itu orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus tapi hidup di lumpur, seperti konten saya sebelumnya yang seperti babi hidup di lumpur, bukan domba yang terpeleset ke lumpur. Tuhan mengetahui hati dan pikiran kita, dan dia tahu motif dan kedagingan kita, kualitas kedagingan kita dia tahu. Kalau kualitasnya 100% kedagingan, masa kita tega sih bilang only by grace? Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena karunia, masa kita tega? Pas seperti di film-film, saya suka nonton film, coba deh tonton film itu, Sicario ya, itu film tentang mafia Meksiko, penyelundup obat-obatan. Masa sebelum mereka mengirimkan obat-obatan terlarang ke Amerika, mereka berdoa dulu di bawah patung, di bawah salib, minta supaya dilancarkan pengiriman narkobanya, padahal narkoba itu akan membinasakan banyak tubuh, termasuk tubuh saudara-saudari satu tubuh dalam Kristus kita. Masa setelah itu dia pergi ke gereja kasih sumbangan dari uang penjualan narkoba? Ya brother and sister, jadi jangan mau disesatkan. Hidup kudus. Nanti saya cantumkan ya ayat-ayatnya di screen kita untuk kita pelajari bersama dan jadi renungan kita supaya kita bisa melakukan itu. Tanda kita mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Hati-hati brother and sister, dan ayatnya yang saya cantumkan itu di video dan konten saya sebelumnya, dan nanti saya cantumkan lagi, fatal, confirm. Allah akan mengatakan, aku tidak mengenal kalian para pembuat kejahatan. Gitu brother and sister ya, kita renungin ya. Mau dong kalau kita belum sampai di tahap itu, yuk deh kita mulai yuk. Kita memulai suatu janji kepada Tuhan kita bahwa kita akan berubah. Nah, perubahan itulah ketika kita mengatakan bahwa aku berubah, itu nanti kita bahas secara khusus di segmen yang sangat khusus, yaitu lahir baru. Gitu brother and sister.